Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang air tanah. Apa sih itu air tanah? Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah yang mengisi pori-pori atau rongga pada batuan. Lalu air tanah juga terbagi menjadi dua berdasarkan kedalamannya. Itu yang pertama adalah air tanah dangkal atau freatik. Air tanah dangkal itu adalah berada di atas lapisan kedap air pertama. Nah, yang kedua yaitu air tanah dalam atau artesis. Itu tersimpan di antara dua lapisan kedap air dan bertekanan. Selanjutnya zona air tanah. Nah, zona air tanah terbagi menjadi tiga, yaitu zona tidak jenuh atau vadose zone, yaitu berisi udara dan air. Lalu yang kedua adalah zona jenuh atau phreatic zone, yaitu seluruh rongga terisi air dan air ini disebut air tanah. Lalu yang ketiga adalah muka air tanah atau water table, yaitu permukaan batas antara zona jenuh dan tidak jenuh. Selanjutnya adalah klasifikasi batuan berdasarkan kemampuan menyimpan dan mengalirkan air. Yang pertama itu adalah aquifer, yaitu batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah. Contohnya pasir, kerikil, ataupun batu pasir. Lalu yang kedua adalah aquitard, yaitu lapisan semi kedap. Dia dapat menyimpan sedikit air, namun sulit mengalirkan. Contohnya adalah lanau, lempung, basiran. Lalu yang ketiga adalah aquiclut atau lapisan kedap air. Dia tidak dapat mengalirkan air, hanya menyimpan dalam jumlah kecil. Contohnya lempung, serpi. Yang keempat adalah aquifug. Ia tidak dapat menyimpan maupun mengalirkan air karena lapisannya dan porosnya itu sangat-sangat tidak bisa tidak. Yang keempat adalah aquifug, yaitu tidak dapat menyimpan maupun mengalirkan air. Contohnya granit padat dan batuan beku kristalin. Kenapa tidak bisa menyimpan dan mengalirkan air? Karena rongga di dalam batuan tersebut tertutup, jadi tidak bisa mengalirkan ataupun menyimpan air. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana mata air terbentuk? Semuanya dimulai dari siklus air. Hujan yang turun ke bumi tidak semuanya mengalir ke sungai. Sebagian besar meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Di bawah permukaan, air ini mengalir melalui pori-pori batuan dan tanah, lalu terkumpul di sebuah lapisan penahan air yang disebut aquifer. Bayangkan aquifer sebagai spons raksasa di bawah tanah. Ketika aquifer sudah jenuh dan tekanan air di dalamnya cukup kuat, atau ketika ada celah alami di permukaan tanah, air akan mencari jalan keluar. Air jernih pun muncul ke permukaan, dan inilah yang kita sebut sebagai mata air, sumber kehidupan yang murni dari alam. Dan para perusahaan air mineral menggunakan sumur bor dengan kedalaman tertentu untuk mendapatkan air ini dan untuk kita konsumsi setiap hari. Bunga kesayanganku. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100%. Hai teman-teman, saat hujan, tidak semua air mengalir ke permukaan. Sebagian meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Tapi tahukah kalian pergerakan air bergantung pada jenis media tanahnya? Hari ini kita akan membahas dua metode penting aliran air tanah di media berpori dan media retak. Tetap di sini ya. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan bumi, terperangkap di antara partikel tanah atau di celah-celah batuan. Aliran air tanah terjadi karena gravitasi dan perbedaan tekanan. Ada dua jenis media utama yang memengaruhi cara air bergerak, media berpori dan media retak. Media berpori adalah tanah atau batuan yang terdiri dari butiran-butiran yang saling bersentuhan, membentuk pori-pori kecil. Contohnya termasuk pasir, lempung, dan kerikil.
Aliran air di sini disebut aliran pori atau aliran matriks. Kecepatan aliran bergantung pada ukuran pori dan kemiringan tanah. Semakin besar pori-porinya dan semakin curam tanahnya, semakin cepat air bergerak. Hukum yang mengaturnya adalah hukum Darcy yang menyatakan bahwa kecepatan aliran sebanding dengan kemiringan dan konduktivitas hidrolik medium tersebut. Media retak adalah batuan yang memiliki rekahan atau retakan besar yang disebabkan oleh tekanan atau patahan alami. Contohnya termasuk granit atau pembatu gamping yang retak. Aliran air di sini disebut aliran retak. Tidak seperti media berpori, aliran di media retak sangat cepat dan tidak merata. Air hanya bergerak melalui retakan, bukan melalui batuan padat. Terkadang, retakan-retakan itu saling terhubung, membentuk jaringan aliran yang kompleks. Aliran retak seringkali menghasilkan mata air besar atau sungai bawah tanah. Tapi karena tidak merata, terkadang sumur bor tidak mendapatkan air kecuali jika mengenai retakan yang berisi air. Mari kita rangkum perbedaan keduanya. Media berpori memiliki celah kecil, aliran lambat dan merata yang diatur oleh hukum Darcy. Sebaliknya, media Starks memiliki celah besar, aliran cepat dan tidak merata dan tidak selalu mengikuti hukum Darcy. Jadi metode aliran air tanah bergantung pada jenis media tanah atau batuannya. Pemahaman ini penting untuk pengelolaan sumber daya air tanah, konstruksi sumur, dan pencegahan banjir atau tanah longsor. Terima kasih telah menonton.